الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. Saudara-saudara kaum muslimin berbahagia, kita memuji Allah dan menyanjungnya dengan nama-namanya yang paling baik, dengan sifat-sifat yang paling tinggi, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jalla. Pada hari Mubarakah, Al-Jum'atul Mubarakah, insyaallah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, maka perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa untuk kebaikan diri kita, kemaslahatan duniawi kita dan ukhrawi kita, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk bangsa dan negara kita. Terlebih Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di hari Jumat ada satu waktu di mana apabila seorang muslim memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah pada waktu tersebut, maka Allah akan menjawabnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seorang muslim memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kemuliaan dan keistimewaan yang tidak bisa ditandingi, disaingi oleh orang-orang kafir. Kemuliaan, keistimewaan seorang ada pada agamanya, pada keyakinannya, pada keimanannya. Yang di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita, akan menimbang amalan kita dilihat dari keimanan yang ada di dalam hati kita semua. Dan bagaimana seorang muslim diperintahkan untuk memenuhi seruan Allah dan Rasulnya sebagai konsekuensi dari keimanan yang telah dia yakini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, hendaklah kalian segera memenuhi lillahi wa lirrasul, panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila dia mengajakmu, menyeru kalian pada perkara-perkara yang bisa memberikan kehidupan hati-hati kalian. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah oleh kalian sesungguhnya Allah menghalangi antara diri seseorang dengan hatinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan, membolak-balikan hati manusia. Wa annahu ilaihi tusyarun, dan sungguhnya hanya kepada Allah kalian akan dibangkitkan. Secara tersirat ayat ini menunjukkan, seperti disebutkan oleh para ulama, bahwasanya kehidupan yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman, karena Allah memanggil dalam ayat ini orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, karena mereka lah yang akan mampu menunaikan, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Seberat apapun seruan Allah dan Rasulnya, dia akan berusaha berikhtiar untuk memenuhi seruan tersebut. Dan janji Allah, apabila mereka orang beriman memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kehidupan yuhyikum. Seruan Allah, seruan Rasulnya, semua itu akan memberikan yuhyikum, akan memberikan hayatul qalb, hidupnya hati kita. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya ada hati manusia yang mati,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 122, "Awaman kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah sama antara orang yang mati? Mati bukan fisiknya, hidup fisiknya, badannya sehat, akan tetapi hatinya yang mati. Awalnya hatinya mati, fa ahyayna, maka kami hidupkan hati yang mati tersebut. Allah hidupkan, kami berikan kehidupan pada hatinya. Wa ja'alna lahu nura, kami berikan untuknya cahaya yang dengan cahaya tersebut yamshi bihi bin nas, dia bisa berjalan bersama manusia, di kalangan manusia, bersama sekitar manusia. Artinya nur di sini adalah nurul iman, cahaya keimanan, cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menyinari kehidupannya, menyinari kehidupan seorang muslim. Bahkan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit." Rawahu Bukhari. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, rajin menjaga muamalah, hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla, dengan orang yang tidak berzikir. Mathalul hayy wal mayyit, seperti antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi hidupnya hati seorang mukmin dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga hubungan baik dia dan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dia menunaikan perintah Allah berupa menjaga hubungan hablum minan nas, hubungan dia dengan sesamanya. Wa inna 'azama dzikrillah, dan sungguhnya zikrullah yang paling agung adalah ta'allumu dinillah, yaitu mempelajari agama Allah yang dengannya seorang mendapatkan cahaya ilmu. Dan itu ilmu dengan iman merupakan dua perkara yang sangat penting. Dengan dua hal tersebut Allah memberikan kemuliaan bagi seseorang. Seorang ulama tabi'in yaitu bernama Atha bin Rabah, beliau mengatakan, "Majlisun yata'allamu fihi al-'abd al-halal wal haram min dzikrillah tabaraka wa ta'ala." Sebuah majlis yang di majlis tersebut seorang hamba mempelajari perkara yang halal, perkara yang haram, mana yang disunnahkan, mana yang tidak disunnahkan, perkara yang diperbolehkan dalam syariat dan yang tidak diperbolehkan, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan seterusnya. Maka kata beliau, itu majlis, orang yang hadir di majlis tersebut min dzikrillah subhanahu wa ta'ala, itulah bagian dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majlis ilmu yang ketika kita bergabung di sana mendengarkan firman Allah dan sabda Rasulullah, kondisi hati kita, suasana hati kita berubah menjadi lebih baik, nuansa hati kita lebih hidup, termakmurkan hati kita dengan ilmu dan iman. Kemudian hidupnya ruh kita, hidupnya hati kita ini dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang sangat istimewa yang membedakan antara kehidupan kita dengan kehidupan orang-orang kafir. Kehidupan orang kafir, mereka hidup fisiknya tetapi mati hatinya. Ini yang membedakan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Karena ada hal yang istimewa dalam diri mereka. Dalam diri mereka terdapat iman dan ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di dunia maupun di akhirat. Seorang tabi'in bernama Syihab Az-Zuhri, beliau mengatakan, "Kana man madha min ulama'ina yaqulun." Adalah orang dari kalangan ulama-ulama kami sebelumnya, yaitu kalangan kibar sahabat, para sahabat dan kibar tabi'in, para tabi'in yang senior. Mereka semuanya mengatakan, "Al-i'tisam bis-sunnati najah." Al-i'tisam bis-sunnati najatun, bahwa berpegang teguh dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, najah, adalah sebuah keselamatan. Kunci keselamatan seseorang dunia akhirat tatkala kuatnya dia tamasuk dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jejak generasi terbaik umat ini, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ila yaumiddin. Ikhwati iman, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, semoga mendapatkan rahmat Allah azza wa jalla di dunia dan akhirat. Bahwasanya di khutbah yang pertama khatib menyampaikan tentang keistimewaan, kemuliaan seorang mukmin. Kita adalah orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah azza wa jalla karena terdapat mutiara di hati kita berupa iman. Maka tugas kita adalah memelihara keimanan tersebut agar jangan sampai kondisi halu imanina, keadaan keimanan kita merosot berkurang drastis. Yang seharusnya seorang mukmin, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sungguhnya keimanan dalam hati-hati kalian itu akan mengalami usang, seperti halnya baju yang akan mengalami usang. Maka Rasulullah SAW fatlubu fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka kata Rasulullah SAW, maka hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Seharusnya yang harus kita ingatkan dalam diri kita setiap hari, bahkan setiap saat, kondisi keimanan kita setiap hari. Bukan hanya fisik yang kita tanya pada saudara kita. Apabila kita bertanya kepada saudara kita tentang fisik mereka, maka tanyakan kepada diri kita tentang kondisi keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena para ulama menyebutkan bahwa keimanan ada masa yazidu wa yanqus, ada masa tatkala dia bertambah keimanan tersebut dengan ketaatan, dan ada tatkala keimanan tersebut yang kusur, berkurang karena ghaflahnya kita, karena lalainya kita dari mengingat Allah. Jika kita hitung, kita muhasabah diri kita masing-masing, saudara-saudaraku, semenjak kita bangun tidur tadi pagi sampai sekarang, kira-kira waktu-waktu yang banyak kita gunakan, apakah banyak zikrullahnya atau justru banyak ghaflahnya? Banyakkah dari waktu-waktu tersebut kita gunakan untuk mengingat Rabbul Alamin yang telah memberikan, mencurahkan berbagai macam karunia nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, yang itu merupakan sumber barometer Allah memberikan kemuliaan bagi kita semua. Hadis diterima dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul idza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rasulullah SAW bersabda, idza tabaya'tum bil 'ayna, apabila kalian bertransaksi dengan cara 'ayna. Cara 'ayna maksudnya transaksi ribawi, transaksi dengan sistem riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Wa raditum bizar', dan kalian lebih mengutamakan untuk bercocok tanam. Wa taraktumul jihad, saking kalian sibuk dengan hal-hal duniawi tersebut, kalian taraktumul jihad, meninggalkan jihad di jalan Allah. Maka ancamannya dari Rasulullah SAW, sallallahu alaikum dhulla, maka Allah akan kuasakan pada diri kalian kehinaan. La yanzi'uh hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan pernah mencabut kehinaan dalam diri kalian tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kunci kemuliaan seorang mukmin tatkala kembali mengkaji agamanya, ma'rifatu dini Islam bil adillah. Setelah seorang muslim mengenal Allah azza wa jalla, mengenal nabinya, dia diperintahkan untuk mengenal Islam, mengenal agama, satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengkaji Islam, mengkaji apa esensi Islam, kenapa kita berpegang teguh dengan Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hatta tarji'u ila dinikum, kehinaan tersebut Allah cabut. Artinya ketika kalian kembali kepada agama kalian, kembali mengkaji Islam, kaji rukun Islam, mengkaji rukun iman, mengkaji kalimat la ilaha illallah, dua kalimat syahadat, kita kaji ulang, kita pahami dan tentunya terdorong untuk mengamalkannya, maka Allah cabut kehinaan dan Allah berikan
kemuliaan dalam diri kalian tatkala tarji'u ila dinikum, tatkala kalian kembali kepada agama-agama kalian. Bahkan Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, kenapa adanya kehinaan tersebut dalam diri umat kaum muslimin? Beliau mengatakan, annahum lamma taraku jihad fi sabilillah, sesungguhnya tatkala mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, yang dengan jihad di jalan Allah tersebut fihi izzul Islam, yang di dalamnya terdapat kemuliaan Islam, bahkan kemuliaan orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam, wa idharuhu ala dinin amalahu Allah binaqidih, dan hal tersebut, kemuliaan Islam tersebut, kita harus berbangga diri dengan kemuliaan Islam dan menampakkannya kepada seluruh agama, sehingga orang-orang yang non muslim melihat bahwa Islam ini mulia, kaum muslimin ini mulia dengan berpegang teguh kepada Islam itu sendiri. Kita bisa melihat sejarah dan kita tidak bisa berbohong bahwasanya sejarah telah mencatat dan Allah abadikan itu di dalam Al-Quran, orang-orang yang Allah hinakan dengan ketinggian kedudukannya, dengan banyaknya hartanya, dengan kuat fisiknya. Bagaimana Allah binasakan Qarun, atau Allah binasakan Namrud, manusia pertama yang menyombongkan diri di muka bumi ini. Tatkala dia menyombongkan diri dengan kerajaannya, dan Allah abadikan itu tatkala Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud, dan dia mengaku atau mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Maka Allah hinakan Namrud dengan seekor lalat, dengan ba'udah, seekor lalat yang masuk pada hidungnya, tidak keluar dari hidungnya sampai dia mati. Padahal Namrud adalah seorang raja yang sangat kuat. Dia biasa berlatih melawan prajurit-prajuritnya. Kemudian juga Allah binasakan Fir'aun. Alaysa li mulku Misr, sampai dia mengatakan, bukankah aku ini adalah raja Misr? Dan dia mengatakan, faqala ana rabbukumul a'la, aku ini adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka Allah binasakan Fir'aun dengan para pengikutnya. Aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dengan tinggi kedudukan. Jadi Allah hinakan dia di dunia dan akhirat, baik Namrud ataupun Fir'aun. Dan satu lagi sosok yang Allah abadikan agar menjadi ibrah bagi kita, yaitu Qarun, yang dengan keluasan rezekinya, keluasan hartanya, sampai dia mengatakan, hadza min 'indi, hadza min 'ilmin 'indi, karena aku adalah orang yang pandai, maka Tuhan memberikan kepadaku. Dia mengandalkan dengan kepandaiannya, dengan kecerdasannya, dan lupa kepada Allah Azza wa Jalla atas semua perbendaharaan harta tersebut. Maka Allah hukum dia, fakhasadna bihi wa bidarihi al-ardh, maka kami tenggelamkan Qarun dengan semua perbendaharaan hartanya ke dalam perut bumi. Maka sosok tersebut haruslah menjadi kacamata bagi kita semua, agar kita bisa bercermin bahwasanya tidaklah Allah muliakan orang-orang yang tidak ada dalam hatinya keimanan, sekalipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki keluasan rezeki, keluasan harta, ataupun memiliki fisik yang sangat sehat dan bugar. Tetapi ternyata tatkala mereka menyombongkan diri jumawa kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak mau berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak mau berpegang teguh dan tidak mau mengikuti nabinya, maka Allah hinakan. Allah berikan kehinaan bagi mereka di dunia dan akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan mau'izah hasanah, mudah-mudahan ini menjadi mau'izatun hasanah, ini nasihat yang baik terkhusus bagi khatib yang menyampaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, berikan hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa bersemangat mengkaji Islam, menghadiri majelis-majelis ilmu, agar kemuliaan itu tetap ada dalam diri kita, dan agar kita bisa tetap memelihara mutiara iman yang ada dalam hati kita, sehingga kita melalui perjalanan ini, menjalankan perjalanan ini menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan selamat lahir batin. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama dan menghadiri majelis-majelis ilmu.
Hadza wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur 'ibadaka al-muwahhidin waj'al hadha al-balada aminan mutma'innan was-sayra bilal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.